Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat walafiat dan karunia-Nya kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Kholik selaku dosen pengampu dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Melina Kurniasari dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus. Di sini saya akan membuat tugas UTS saya, di mana membuat vlog, yaitu vlog dari bank yang ada di Indonesia. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan bahwa saya akan menjelaskan tentang Bank BTN atau Bank Tabungan Negara. Dimulai dari sejarah bank. Cikal bakal BTN dimulai dengan didirikannya Pos Parbank atau Bank Tabungan Pos di Batavia tahun 1897. Pada tahun 1942, sejak masa kependudukan Jepang di Indonesia, bank ini dibekukan dan digantikan dengan Kyokin, Choku, dan Kyokyo. Setelah proklamasi kemerdekaan digantikan dengan Tokin Kyokyo. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, bank ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan diubah menjadi kantor tabungan pos. Nama dan bentuk perusahaan selanjutnya berubah beberapa kali, hingga akhirnya pada tahun 1963 diubah menjadi nama dan bentuk resmi yang berlaku saat ini. Kemudian, Bank BTN mulai diukir kembali dengan ditujukannya oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 29 Januari tahun 1974. Melalui Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor B49-1/1974 sebagai wadah pembiayaan proyek perumahan untuk rakyat. Sejalan dengan tugas tersebut, mulai sejak tahun 1976, mulailah realisasi KPR, kredit pemilikan rumah, pertama kalinya oleh Bank BTN di Indonesia. Bank BTN mengembangkan bisnisnya pada tahun 1989 dengan memulai operasi sebagai bank dan mengeluarkan obligasi pertama. Pada tahun 1992, status Bank BTN ini menjadi Bank Tabungan Negara Persero. Karena sukses Bank BTN dalam bisnis perumahan melalui fasilitas KPR, pada tahun 1994, BTN memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa. 8 tahun berikutnya, pada tahun 2002, berdasarkan kajian konsultan independen, PricewaterhouseCoopers Indonesia melalui Menteri BUMN, melalui surat nomor 5/554/MMBU/2002 memutuskan Bank BTN sebagai bank umum dengan fokus bisnis pembiayaan perumahan tanpa subsidi. Pada tahun 2009, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mengeluarkan pernyataan efektif terhadap produk investasi baru berbasis sekuritisasi. Pertanyaan efektif terhadap produk investasi baru berbasis sekuritisasi. Produk itu adalah EBA, Dana Kersa, Sarana Multigria Finansial 1, kredit kepemilikan rumah Bank Tabungan Negara. Di tahun yang sama juga Bank BTN melakukan penawaran umum saham perdana atau IPO dan listing di Bursa Efek Indonesia. Selain menawarkan fasilitas KPR, di sini juga Bank BTN menawarkan produknya yaitu berupa buku tabungan. Yang pertama ada buku tabungan Dana, buku tabungan dan tabungan Batara, tabungan multiguna yang aman bagi
berbagai kemudahan. Terus tabungan cermat, lalu ada tabungan cermat, tabungan BTN Prima, di mana tabungan cermat itu diajukan kepada segmen masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau tabungan BTN Prima itu dengan suku tabungan yang lebih tinggi dan fleksibilitas penarikan serta dilengkapi dengan fitur-fitur yang menarik. BTN Batara Payroll, BTN Junior, BTN Juara, Batara Pos, Tabunganku, BTN Haji Reguler, di mana BTN Haji Plus, BTN Perumahan, BTN Batara Pensiunan, deposito berupa rupiah, deposito falas yang simpanan berjangka dan bentuk mata uang USD, giro yaitu berupa rupiah dan falas, produk kredit yaitu berupa kredit customer, KPR Platinum. Sini ada KPR Platinum, kredit anggunan rumah, kredit ringan Batara, kredit ruko, kredit swadana, kredit bangunan rumah, kredit usaha mikro dan kecil atau UMKM, KUMKM atau link egg, pasar modal, kredit umum, investasi. Nah, di sini juga ada produk jasa dan layanan yang berupa kartu debit atau Visa, kartu kredit Visa, kiriman uang, bank garansi, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi yang ditawarkan oleh Bank BTN ini. Namun di sini Bank BTN lebih berfokus pada penawaran KPR, di mana Bank Tabungan Negara adalah perusahaan perseroan terbatas milik negara yang dikelola dalam naungan BUMN. Perusahaan BUMN dikuasai oleh pemerintah, maksudnya adalah operasional perusahaan BUMN dijalankan dan diatur oleh pemerintah. Melalui Kementerian BUMN, juga modal dari perusahaan BUMN yang berasal dari pemerintah, serta perusahaan BUMN digunakan pemerintah sebagai sarana memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan Bank BTN adalah bank pemerintah karena modalnya berasal dari pemerintah dan bertugas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bank Tabungan Negara atau BTN Persero ini terus berupaya meningkatkan pembiayaan pada sektor perumahan seiring fokus perseroan untuk mendorong ketersediaan dana murah melalui gerakan masyarakat punya rumah dengan menabung di bank tabungan. Direktur Utama Bank BTN mengatakan tujuan dari BTN melakukan pembiayaan rumah tentunya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan kebutuhan perumahan. Sampai saat ini sudah lebih dari 195 triliun KPR yang dimiliki oleh Bank BTN, sekitar 11 triliun subsidi dan sisanya non-subsidi. Ini tentunya merupakan indikator bahwa Bank BTN memang terbukti fokus pada penyediaan perumahan bagi masyarakat Indonesia. Dicontohkan, aset yang meningkat nilainya di masa datang bisa berlipat-lipat. Dia mencontohkan bahwa perumahan pertama kali yang dibiayai BTN dengan fasilitas KPR di Tanah Mas, Semarang. Dulu harga per meter persegi tanahnya hanya 500 dan sekarang harga per meter perseginya sudah mencapai 5 juta rupiah. Sekitar 20 tahun harga di perumahan tersebut meningkat 10 kali dan ini adalah aset masyarakat yang berlipat dari pembiayaan yang dilakukan oleh BTN. Bank BTN menawarkan fasilitas kredit kepemilikan rumah atau KPR BTN bersubsidi. Program subsidi KPR BTN ini merupakan program dari pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu di bawah 5 juta rupiah dengan UMR di bawah 5 juta rupiah. Dan dalam program subsidi KPR BTN ini, Bank BTN memberikan suku bunga lebih rendah dan cicilan yang ringan agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat membeli rumah sejahtera tanpa
maupun susun. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.